Bab 1106. Kamu tidak bisa mendorong metode rahasia, aku membunuhmu, itu tidak berbeda dengan membunuh semut. Kali ini, jangan berpikir bahwa orang lain akan datang untuk menyelamatkanmu. Tidak ada gunanya Ji King datang, aku akan membunuhmu di atas ring. Chen Ye. Dengan wajah sekecil itu, membiarkannya hidup sampai sekarang sudah merupakan hadiah terbesar baginya. Beberapa bulan yang lalu, jika bukan karena Luo Yao, Chen Ye akan ditebas dengan ribuan pedang olehnya, dan tulangnya hancur menjadi abu. Kali ini, bahkan jika wajah putih kecil ini kembali, apa mungkin? Apakah Anda berpikir bahwa dengan membunuh beberapa murid sejati dan murid Tao, Anda akan mampu melawan dia, Tuan Jingsui? Mimpi. Melamun. Chen Ye terikat untuk membayar harga kematian. Tuan Jingsui berkata tanpa suara, sudahkah Anda membawa apa yang saya inginkan? Tentu saja aku membawanya. Suara yang tidak bisa dijelaskan muncul di ruangan itu. Tapi di ruangan besar itu, tidak ada orang kedua selain Tuan Jingsui, hanya ada beberapa gelombang air yang mengalir dari udara tipis. Namun, pada saat berikutnya, seorang pria parubaya muncul dari udara tipis di gelombang air, berpakaian putih dengan ekspresi suram. Pria parubaya itu mengeluarkan kualician kecil, menyerahkannya kepada Tuan Jingsui dan berkata, kami memberikannya, dan menurut kesepakatan, Chen Ye akan mati. Itu wajar. Tuan Jingsui menyingkirkan kualician dengan mata yang dalam. Dengan benda ini, aku bisa menyegel Chen Ye Siwei sebentar. Ini menghentikan waktu dan membalikkan ruang. Tidak peduli berapa banyak kultivasi yang dimiliki Chen Ye, dia akan sia-sia. Biarkan aku menggunakan benda ini. Dia berkata untuk jaga-jaga, saya masih menyiapkan lapisan tambahan. Selama Kaisar Yang Mulia Realem dibatasi oleh kuali hijau berdarah ini, bahkan jika Chen Ye memiliki kultivasi yang hebat, gelombang apa yang bisa dia buat di depan kuali ini? Chen Ye. Jika Anda tidak dapat mendesak metode rahasia lain, dewa ini akan memotong Anda berkeping-keping setelah 1000 luka dan menghancurkan tulang Anda menjadi abu. Jika Anda masih dapat mengaktifkan metode rahasia, dewa akan menggunakan kuali hijau berdarah ini untuk langsung menyegel kultivasi Anda selama 1/4 jam. Lihat berapa banyak perlawanan yang Anda miliki. Pada saat itu, Anda harus mati. Bukan untuk mati, tetapi juga untuk mati. Ingat saja janji kita. Menurut berita, putra Chen Ye adalah adik laki-laki Ye Jitian. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, Ye Jitian, yang membantai keluarga Huangku di alam rahasia roh darah, pasti akan mati. Kamu pasti bisa melepaskannya. Pria parubaya ini, rupanya dari keluarga Huang, mendapat berita di beberapa titik. Datang ke sini dari markas keluarga Huang dengan sengaja, menyerahkan roh darah Qingding kepada Tuan Jingsui, dan memintanya untuk membunuh Chen Ye. Pria parubaya berbaju putih menatap Tuan Jingsui dengan wajah dingin, dan berkata, saya tidak peduli seberapa baik hubungan Anda atau seberapa kuat Anda, jika Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda janjikan kepada kami akan mengirim semua kerabatmu, teman-teman, semuanya dihapus. Itu wajar. Tuan Jingsui sedikit mengangguk dan berkata, tolong beritahu Tuan Huang bahwa Chen Ye akan mati. Oke. Pria parubaya itu berpikir dalam hatinya sekarang kekuatan utama keluarga sedang mencari Ye Jitian. Menurut laporan, Zantian dan Wugun, mereka menyerah kepada Ye Jitian. Kita harus menemukan Ye Qilian dan keluar. Tulang menjadi abu. Jika Han Yun tidak ada di sini, saya secara pribadi akan menembak dan membunuh Chen Ye. Pertama bunuh saudara junior Ye Xitian, lalu bunuh Ye Xitian, biarkan yang bermarga Ye tahu bahwa tidak semua orang di keluarga Huang saya bisa mengacaukannya. Saat berikutnya, pria parubaya itu dikelilingi oleh kabut air. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya berubah menjadi gelombang air dan menghilang ke dalam ruangan. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Dia pasti orang yang kuat di alam kaisar. Tuan Jingsui mengeluarkan kuali biru kecil, melirik garis berdarah di atasnya, dan berkata pada dirinya sendiri roh darah telah ada di sini selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke roh darah, jadi mari kita kesempatan ini. Malam berikutnya, galaksi tidak jelas, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang, yang sangat indah. Sebuah meteor melesat melintasi langit malam, dengan api ekor panjang, sangat berwarna-warni. Di alun-alun Qianjue, orang-orang dari ratusan sekte berkumpul bersama. Di antara mereka, para murid, pemimpin, dan tetua sekte kecil semua duduk di panggung penonton untuk menonton pertempuran. Mereka semua berdiri di platform tinggi, seperti makhluk abadi. Menatap langit dan bumi. Han Yun melambaikan kekuatan magisnya, mengeluarkan bangku, dan duduk di atasnya sendiri. Dia menatap Tuan Jingsui di arena, suaranya kuno dan biasa, kali ini, Jingsui akan melawan Chen Ye. Dalam pertempuran hidup dan mati, tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Bicaralah.
Setelah berbicara, dia melirik Master Sekte Kunlun dan wakil kepala keluarga Huang, dan berkata, bagaimana menurutmu? Itu wajar. Master Sekte dari Sekte Kunlun mengangguk sedikit. Tanpa campur tangan orang lain, Chen Ye, binatang kecil ini, dapat menghentikan air. Wakil kepala keluarga Huang mendengus dingin, dan berkata dengan acuh, alam Daoyuan ada di atas panggung tengah dari alam mulia Kaisar Perang. Saya sudah lama tidak mencari kematian. Dia memandang Han Yun dan berkata dengan jijik, Chen Ye, binatang kecil ini, tidak dapat bertahan malam ini. Han Yun, kamu tidak perlu bertanya kepada kami tentang pendapat ini. Tepat saat dia berbicara, ada kabut di sekelilingnya, dan seorang pria parubaya muncul, yang adalah orang yang menyerahkan kuali hijau roh darah kepada Tuan Jing Sui tadi malam. Pria itu menundukkan kepalanya dan berkata, wakil kepala, semuanya telah dilakukan, Chen Ye harus mati. Wakil kepala keluarga Huang sedikit mengangguk, menatap semua orang di bawah dengan ekspresi kemenangan. Wah! Seorang Streamer akan datang. Chen Ye, yang memegang pedang bintang dan berdiri di atas ring, dengan rambut hitam berkibar, heroik dan kuat, dengan mata kosong, seperti Raja Iblis, tetapi menghantui nafas roh peri, dan pada saat yang sama dia memiliki aura iblis sejati, seperti peri dan iblis. Dia mengarahkan pedangnya ke wakil kepala keluarga Huang, dan berkata, orang tua, jika saya tidak di sini, beraninya kamu menjadi sangat marah. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa turun dan bertarung. Sebelum aku membunuh Jing Sui, aku bisa membunuhmu dulu. Ledakan. Wakil kepala keluarga Huang mendengus dingin dan berkata, binatang kecil, biarkan aku melawanmu, siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawanku? Dia bermain dengan sepotong petir berwarna darah dengan telapak tangan dan ujung jarinya, dan berkata dengan jijik aku akan bertarung, aku khawatir aku bisa membunuhmu dengan satu telapak tangan, tetapi jika kamu mati dengan mudah, tidak akan. Itu murah untukmu. Jangan lupa, kamu akan terbunuh oleh ribuan luka hari ini. Potong, remukkan tulang dan abu. Jika aku menembakmu seperti ini, itu akan terlalu murah untukmu. Jika kamu ingin melawanku, kamu binatang kecil harus terlebih dahulu melewati 3 level di depanmu, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berlutut di kakiku. Sombong. Chen Ye menatap wakil kepala keluarga Huang dengan ekspresi dingin, dan berkata, orang tua, malam ini aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri dan membuatmu datang ke sini tanpa hasil. Dia berbalik untuk melihat Tuan Jing Sui, cukup menghina, dan berkata, hari ini adalah hari saya setuju dengan Anda, berapa kali Anda ingin mati di tangan saya? 10 trik. Atau 8 trik. Beberapa bulan yang lalu, kamu membuatku sangat malu, dan hari ini aku akan membayarmu semua uang dan bunga. Bab 1107. Kata-kata Chen Ye sangat ringan, tetapi mereka menyebar jauh karena kemarahannya. Ketika jatuh pada setiap kekuatan telinga, itu seperti guntur yang meledak. Semua orang yang hadir tahu bahwa Chen Ye gila, tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Ye sangat gila. Ini Tuan Jing Sui. Keberadaan yang sangat dihormati di Kunlun. Kekuatannya mengejutkan dan menangis hantu dan dewa. Wilayah Daoyuan kecil, bahkan jika Chen Ye jenius, dia tidak bisa bersaing dengan Tuan Jing Sui sama sekali. Tetapi pada saat ini, Chen Ye banyak bicara. Itu hanya mencari kematian. Seluruh dunia menjadi sangat sunyi karena kata-kata Chen Ye, seperti gundukan kuburan. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Tuan Jing Sui tanpa sadar. Semua orang menunggu kemarahan mengerikan Tuan Jing Sui. Benar saja, pada saat ini, seluruh wajah Tuan Jing Sui di kejauhan menjadi gelap. Tubuh gemetar. Dia menatap Chen Ye dan berkata-kata demi kata, binatang kecil, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasi ini? Ketika orang tua ini menghancurkan banyak jenius Kunlun, nenek moyangmu belum tentu hidup. Chen Ye tidak takut, tetapi mencibir. Orang tua, ketika kamu membuatku sangat malu, aku berkata bahwa aku akan menghancurkanmu sampai mati pada hari yang ditentukan. Tidak peduli apa, kamu akan mati hari ini, dan tidak ingin menjaga jiwamu. Jing Sui mengangkat tangannya, mendorong pedang panjang dan pisau panjang di depan dadanya, dan langit berbintang berevolusi di sampingnya. Hari, kamu membunuh para jenius dari berbagai faksi, ini adalah kesalahanmu, dan kamu tidak akan pernah mencoba melarikan diri. Dia mundur dengan kedua tangan, dan pedang mengikuti galaksi. Cahaya pedang yang menyilaukan meledak bersama seperti 1000 petir. Itu seperti ledakan di galaksi. Jatuh. Pedang Qi yang dingin meledak seperti matahari, dan ratusan nyala api meledak, dan pedang-pedang itu terjalin menjadi satu putaran pedang surgawi. Gerbang pedang terungkap. Chen Ye mendengus pelan, menari pedang bintang, dan cahaya pedang membangkitkan energi spiritual surga, seolah mengubah setiap bintang menjadi pedang ilahi, terhubung satu sama lain, terletak di atas langit, gerbang pedang megah terwujud, tak terhitung jumlahnya.
Pedang ilahi jatuh, menghancurkan pedang yang menyala, dan menghancurkan energi pedang yang luar biasa. Ilmu pedang yang tak terbatas, makna pedang abadi yang telah diturunkan dari zaman kuno, jatuh dan mengambil Tuan Jingsui secara langsung. Ini adalah ilmu pedang abadi yang Chen Ye kendalikan. Itu bahkan lebih terkait dengan pedang bintang. Bang bang bang. Ledakan. Api dan bintang meledak di seluruh tubuh, dan gelombang udara meledak, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh di atas cincin, meledakkan ribuan kremasi. Di tengah ledakan, Tuan Jingsui melangkah mundur, tangannya memadatkan segel, dan memanggil tirai air untuk menahan api bintang-bintang di sekitarnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat gerbang pedang dewa yang perkasa, dan merasa takut di dalam hatinya, dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan Chen Ye begitu kuat. Anak ini benar-benar memahami ilmu pedang. Poin kuncinya adalah bahwa kekuatan ini hampir merupakan kaisar senior realem. Sial! Ribuan cermin. Tuan Jingsui berteriak, lengannya menari, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, setiap tetes air berubah menjadi layar air, mencoba menahan api bintang-bintang. Sambil mendesak kekuatan spiritual dan energi darahnya untuk memadatkan air permukaan, dia berpikir. Chen Ye binatang ini terlalu kuat. Gerbang pedang ini sendiri memiliki momentum yang sebanding dengan lapisan ketiga dari ranah kaisar. Saya takut bahwa surga lapisan keempat tahap senior kaisar biasa telah mati di bawah gerbang pedang. Cermin air menjadi naga. Jingsui memberikan minuman ringan, dan seekor naga air terbang keluar dari dadanya, dan tubuh naga itu memancarkan cahaya biru, seperti tembok besar baja, menyapu, dengan kuat menekan kekuatan 1000 pasukan. Beraninya kau bermain naga di depan Lao Su. Nagamu, tidak. Chen Ye memegang pedang bintang di tangan kanannya, dan menyampaikan energi pedang untuk terus membentuk gerbang pedang. Dia menunjuk ke Tuan Jingsui di sebelah kiri. Suara gemuruh dapat terdengar dengan jelas. Di langit, potongan-potongan meteorit terbang keluar dari gerbang pedang, jatuh seperti hujan meteor. Ini menakutkan. Sangat. Ledakan. Ledakan. Sepotong meteorit menabrak naga air, dan kekuatan tirani menembus naga air, menyebabkan Tuan Jingsui memuntahkan darah. Ekspresi Chen Ye membosankan, seolah-olah dia melakukan hal-hal yang sangat hambar. Aku berkata, orang tua, kamu harus mati hari ini, dan dendam baru dan lama akan dihitung bersama hari ini. Dia menunjuk ke langit dengan tangan kirinya lagi, dan membisikkan dua kata guntur ilahi. Jatuh. Zizizi. Zizi. Awan petir yang tak terhitung jumlahnya berlatih ke segala arah berkumpul bersama, dan kekuatan ilahi melonjak. Guntur dan kilat ungu yang menakutkan jatuh seperti tirai hujan, dan dalam sekejap, Tuan Jingsui dan naga air tenggelam bersama. Menghancurkan tanpa ragu. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Master Sekte Tian Haizong sangat berubah, menatap Chen Ye, dan berpikir anak ini, dia bertarung dengan kita kemarin untuk merangsang metode rahasia. Hari ini, tidak ada metode rahasia, dan dia sangat kuat. Jika satu-satu, aku takut aku akan mati di bawah tangannya. Terkejut. Terkejut keempatnya. Semua master sekte dan pemimpin sekte melihat semua ini dengan takjub. Orang-orang dari sekte kecil bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Chen Ye menunjuk ke langit dengan satu pedang dan musuh dengan yang lain, menarik meteorit dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, hampir membunuh Tuan Jingsui. Kekuatan seperti itu terlalu kuat, kan? Di platform tinggi lainnya, wakil kepala keluarga Huang tampak sangat muram, dan berkata dengan suara rendah, Jingsui, jika kamu tidak bisa menyingkirkan Chen Ye, semua teman dan kerabatmu tidak perlu hidup. Begitu dia melambaikan tangannya, pria parubaya berbaju putih di belakangnya beraksi. Di arena, semua jenis kecemerlangan terbang, dan gerbang pedang dimanifestasikan seperti kekuatan kuno, sangat menakutkan, dan ki pedang dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh, membenturkan, formasi itu rusak dan runtuh, jeritan Tuan Jingsui menghancurkan langit, guntur dan kilat dari 10 arah ditambahkan ke tubuh, dan penonton yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Apa? Ah, sakit, Chen Ye, dasar binatang kecil. Aku menyesal tidak membunuhmu saat itu. Pada awalnya, kamu tidak hanya membunuh banyak murid sekte, tetapi sekarang, kamu harus membunuh orang tua itu. Tuan Jingsui berteriak histeris. Chen Ye tiba-tiba bergegas ke guntur dan kilat, meraih Tuan Jingsui, orang tua, sudah waktunya untukmu, beraninya kamu memfitnahku. Dia dengan kasar menarik lengan Tuan Jingsui, dan dengan suara, tikam, seluruh lengan ditarik oleh Chen Ye Wei, darah berceceran, dan kemudian Tuan Jingsui dihancurkan dan diterbangkan oleh Chen Ye. Ledakan. Tuan Jingsui jatuh ke tanah, menyemburkan darah. Kamu memaksaku, binatang kecil, kamu memaksaku. Dia tiba-tiba mengambil kuali hijau berdarah di tangan kirinya, binatang kecil, kamu masih bisa membalikkan dunia. Dia mengorbankan roh darah Qingding,
merangsang energi darah, dan mengatakan formula roh darah tertinggi. Semua hal dapat dihancurkan, roh darah tertinggi, tolong tekan Chen Ye. Setelah mantra dibacakan, ledakan energi darah mengalir ke dalam kuali darah King Cauldron. Dalam sekejap, garis-garis di kuali biru menyala, dan aura kuno menyebar, dipenuhi dengan esensi merah dan biru, berubah menjadi bulan dan matahari yang cerah. Matahari bergerak seperti naga yang mengaum dalam 9 hari, menyilaukan, blokade hidupkan waktu di sekitar Chen Ye. Bab 1108. Ketika Hao Wei bergerak, itu seperti Phoenix Ming dan 9 kecemerlangan yang terpencil, jernih seperti air, memenuhi langit dan bumi, menghalangi ruang di sekitar Chen Ye. Matahari dan bulan adalah roda ganda, seperti matahari dan bulan asli di langit. Di bawah Chen Ye, dia tidak bisa bergerak, dan semua waktu dan ruang di tubuhnya berhenti. Chen Ye sedikit linglung, dan tiba-tiba dia tidak bisa bergerak, dan bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Apa ini? Sebelum Chen Ye bisa bereaksi, tekanan tanpa akhir menyelimutinya. Detik berikutnya, Chen Ye meludahkan seteguk darah. Seluruh orang lemah hingga ekstrim. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Jingsui bisa menjadi senjata ajaib seperti itu. Poin kuncinya adalah senjata ajaib ini terlalu aneh. Biarkan dia tidak melahirkan perlawanan apapun. Tuan Jingsui melihat adegan ini, dan sudut mulutnya penuh dengan cibiran binatang kecil. Sejujurnya, aku selalu meremehkanmu, tingkat pertumbuhanmu terlalu cepat. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, saya khawatir bahwa di masa depan, Kunlun Su akan memerintah untuk Anda. Kekuatanmu saat ini diperkirakan setara dengan para master dunia tersembunyi Kunlun. Bakatmu adalah keberadaan paling menakutkan yang pernah kulihat. Tapi bagaimana dengan bakat bawaan, kamu masih tidak bisa bertahan hari ini, haha. Pada saat ini, wajah Tuan Jingsui penuh dengan kengerian. Dia merentangkan 5 jarinya, menembak dengan satu telapak tangan, dan gas sawit yang tak ada habisnya tiba-tiba menuju Chen Ye. Mata Chen Ye menyipit dan dia ingin memblokir, tetapi menemukan bahwa tubuhnya sepenuhnya dikendalikan. Brengsek. Sebelum kata-kata itu jatuh, tubuh Chen Ye terhempas di tempat. Seluruh orang bahkan lebih hancur di tanah. Seteguk darah merah dimuntahkan. Sangat malu. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tidak menunjukkan belas kasihan, tetapi tertawa. Haha, kupikir binatang kecil Chen Ye itu benar-benar bisa mendandani Tuan Jingsui. Tampaknya binatang kecil ini tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan Tuan Jingsui sama sekali. Sampah adalah sampah, dan tidak ada perjuangan yang dapat mengubah fakta tentang sampah. Tuan Jingsui, cepat bunuh Chen Ye. Saya khawatir ada banyak kesempatan untuk anak ini. Seseorang bahkan berteriak keras. Dengan cara ini, Chen Ye telah menjadi eksistensi yang diteriakkan oleh seluruh orang. Mengapa? Itu hanya karena sebagian besar orang yang hadir iri dengan pertumbuhan gila Chen Ye. Kegilaan ini bahkan merupakan ancaman bagi mereka. Kualifikasi apa yang menyia-nyiakan masa lalu agar lebih kuat dari mereka? Tuan Jingsui melihat omelan di sekitar Chen Ye dan sangat menikmatinya. Dia melangkah keluar satu langkah, datang ke Chen Ye, menatap Chen Ye, dan berkata, binatang kecil, apa kata-kata terakhirmu? Dengan senjata ajaib seperti itu, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menyelamatkanmu. Haha, bagaimana rasanya putus asa ini? Suara Tuan Jingsui menyebar jauh, membuat orang berdebar-debar. Chen Ye tidak berbicara, dan menatap Tuan Jingsui dengan mata dingin. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Dia bisa merasakan kekuatan senjata ajaib ini, dan itu jelas bukan produk Kunlun Su. Kekuatan di dalamnya bahkan sedikit familiar. Tuan Jingsui melihat bahwa Chen Ye tidak terus berbicara, dia juga tidak berniat untuk menunda, dia mengulurkan tangannya, dan amarahnya mengembun. Momentumnya sangat kuat. Binatang kecil, telapak tangan ini, aku secara pribadi akan membakarmu. Mati. Angin berhembus. Seolah-olah itu bisa melahap segalanya. Melihat bahwa telapak tangan virtual Tuan Jingsui hendak menyentuh Chen Ye tiba-tiba memikirkan suara omelan yang menghancurkan bumi di tubuhnya. Makhluk jahat. Berani menggunakan barang-barang dari perlombaan roh darah, dan hancurkan. Sue Qiye sangat marah, dan segera melepaskan kekuatannya, menggunakan Chen Ye sebagai media, untuk membentuk pisau langit berwarna darah di atas ring, seolah membelah dunia. Pedang surgawi berwarna darah, bilahnya tajam, bilahnya diukir dengan pola naga 9 cakar, dan ekor bilahnya cemerlang. Kuiran menebas, memotong Hao Wei dari matahari, dan semua aliran waktu dan ruang kembali normal. Tuan Jingsui memuntahkan seteguk darah dalam sekejap. Seluruh mata hampir menatap keluar. Ini, kekuatan macam apa ini? Itu melanggar larangan terhadap fetis itu. Mustahil, mustahil. Tuan Jingsui melihat kekuatan kekerasan di sekitarnya, dan hanya ada ketakutan di hatinya.
Karena dia bisa merasakan kekuatan ini benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, hanya ada penghinaan yang tak terbatas di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pedang berwarna darah. Jangan. Jangan. Namun, saber surgawi berdarah tidak peduli sama sekali. Wah. Sebuah pisau jatuh, dan Tuan Jingsui berubah menjadi dua bagian di tempat. Masa depan dan kebahagiaan, masa depan dan tembakan, Tuan Jingsui yang menakutkan telah jatuh di bawah pedang berwarna darah. Setelah beberapa saat, pisau surgawi berwarna darah berubah menjadi energi darah dan bergabung dengan tubuh Chen Ye. Chen Ye pulih, mengambil pedang, menghancurkan jiwa Tuan Jingsui, meraih kuali hijau berdarah, tampak dingin, melirik teman-teman Tuan Jingsui dan orang-orang dari keluarga Huang, dan berkata, "Oke, di Kunlun Su saya, berani untuk menggunakan barang-barang dari klan roh darah. Perilaku seperti ini tidak dapat diterima. Siapapun yang terkait dengan hal ini, keluar. Kalau tidak, aku juga akan mengambil alih pedang Chen Ye, dan aku akan memusnahkan keluarga." Begitu kata-kata ini keluar, keempatnya terkejut. Han Yun dan yang lainnya tampak dingin dan menatap keluarga Huang. Banyak orang dari sekte kecil berkata ini penuh kebencian, perang kuno melawan klan roh darah membuat saya Kunlun tidak masuk akal. Masih ada orang yang berani menggunakan hal-hal dari perlombaan roh darah, mereka pantas mendapatkannya. Dukung Chen Ye, dan hancurkan orang-orang pemberontak seperti Jingsui. Dukung Chen Ye. Dukung Chen Ye. Suara semua orang seperti tsunami. Orang-orang ini sangat kuat. Sedetik yang lalu, dia masih menghina Chen Ye. Saya berharap Chen Ye mati. Sedetik kemudian, mereka menemukan bahwa Tuan Jingsui telah jatuh, pilihan apa yang mereka miliki. Orang-orang di sekitar Tuan Jingsui berjalan keluar selangkah demi selangkah, masing-masing dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap Chen Ye, dan beberapa orang berkata kami tidak tahu tentang ini, Jingsui, dia berlindung di darah klan roh, kami tidak tahu. Tuan Ye, kami tidak tahu tentang ini. Tuan Ye. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat tidak pantas muncul, mengapa tidak menggunakan barang-barang dari klan roh darah? Bahkan, apa masalahnya dengan Jingsui membantu klan roh darah, atau, apa pendapatmu? Seorang penjaga keluarga Huang berjalan keluar perlahan, dan baju besi di sekitar tubuhnya tetap berkilau dengan warna-warni, terlihat sangat suci. Kau menanyakan pendapatku. Oke, aku akan memberitahumu apa pendapatku. Chen Ye meraung. Ledakan. Chen Ye mengeluarkan pedang, mengubahnya menjadi sinar yang menakutkan, dan tiba-tiba mengenai wali keluarga Huang. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh pelindung Dharma keluarga Huang pecah, dan jiwanya musnah dalam sekejap. Ekspresi Chen Ye dingin, dan cara ilmu pedang dan pembantaian muncul di seluruh tubuhnya, dan berkata, ini pendapat saya, siapapun yang berani mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk membantu klan roh darah, saya akan menghancurkannya. Dia mengarahkan pedangnya ke keluarga Huang, dan kemudian menunjuk ke banyak orang di kerumunan, mengatakan siapa, berani mengatakan sepatah kata pun. Tidak. Penjaga lain dari keluarga Huang, mengepalkan tinjunya dan berkata, keluarga Huang saya telah berlindung di klan roh darah. Dari generasi ke generasi, Anda lagi. Energi pedang dilepaskan. Bab 1109. Ketika Kong Kong menghancurkan pelindung surgawi tingkat pertama dari Kaisar yang mulia, tubuh kedagingannya meledak, dan jiwanya hancur. Setelah Chen Ye mengorbankan pedang, dia melangkah keluar satu langkah, berdiri di atas pohon raksasa setinggi 10 meter, menatap ratusan orang di keluarga Huang, dan berkata, tunggu sebentar, aku akan menghancurkanmu secara pribadi. Arogan. Sombong. Satu orang berani bertarung melawan keluarga besar Huang. Seperti yang diharapkan dari daun gila. Hampir semua orang dari sekte kecil memiliki hati yang tergantung di tenggorokan mereka, menatap Chen Ye, karena takut mereka akan bertarung dan mempengaruhi diri mereka sendiri. Namun, Chen Ye juga lebih berani. Keluarga Huang. Dia hampir menjadi pemimpin eselon pertama Kunlun Su, dan dia telah melihat Kunlun Su selama ribuan tahun. Dalam keluarga, setiap penjaga Dharma memiliki basis kultivasi Kaisar Senior Realm. Ada begitu banyak orang kuat Kaisar Senior Realm di keluarganya, bahkan lebih dari jumlah banyak sekte Kunlun Sekte. Dalam menghadapi seperti itu keluarga, Chen Ye tiba-tiba berani menantang, itu hanya gila. Alam Kaisar yang mulia. Di antara sekte-sekte kecil, hampir tidak ada kaisar yang mulia. Bahkan jika ada sekte Kaisar Sunjing sangat mulia, biasanya penatua sekte dalam, penatua sejati, dan bahkan penatua Tao. Tetapi di keluarga Huang, kerajaan kaisar hanya dapat bertindak sebagai penjaga hukum. Keluarga yang menakutkan. Chen Ye berani memprovokasi. Terlalu gila. Chen Ye. Chen Ye, apa maksudmu? Katakan lagi jika kamu memiliki kemampuan. Chen Ye. Segera,
beberapa pelindung Dharma keluarga Huang berteriak. Chen Ye segera mengeluarkan pedang, dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya tampaknya akan kembali ribuan tahun, memukul puluhan wali keluarga Huang satu demi satu. Bang bang bang. Ledakan. Ada semburan ledakan, dan 12 kaisar keluarga Huang, penjaga surga, jatuh ke tangan Chen Ye satu demi satu. Chen Ye, apa maksudmu? Wakil kepala keluarga Huang segera menunjuk Chen Ye dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu memandang rendah keluarga Huang saya dan membunuh begitu banyak orang di keluarga Huang saya? Kamu adalah antek klan roh darah, aku akan menggunakan pedangku untuk membunuh mereka. Chen Ye menunjuk wakil kepala keluarga Huang dengan ekspresi dingin, dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan untuk mengatakan satu lagi. Kata menyerah kepada klan roh darah, kamu tunggu di sini 100 orang, aku akan membunuh mereka satu persatu dengan pedangku. Kamu berani. Chen Ye menekan wakil kepala keluarga Huang langkah demi langkah. Wakil kepala keluarga Huang memandang Han Yun, dan akhirnya berkata jadi apa? Keluarga Huang saya telah menyerah kepada klan roh darah, dan klan roh darah akan segera datang ke sini, apakah kamu berani membunuhku? Kamu berani membunuhku, orang dewasa dari ras roh darah akan melenyapkan seluruh keluargamu. Siapa di antara kalian yang berani membunuhku? Ketika Lord of the Blood Spirit Rache datang, kalian semua akan tamat. Begitu kata-kata ini keluar, para master sekte dan kepala sekte Kunlun, sekte Dao, sekte Tianhai dan sekte lainnya terdiam, tidak berani berbicara. Wakil kepala keluarga Huang benar, siapa yang berani? Siapapun yang memindahkannya harus mengambil risiko dimusnahkan oleh klan roh darah setahun kemudian. Han Yun. Ayo lakukan bersama dan hancurkan mereka. Chen Ye mendengus pelan, dan pada saat yang sama mengorbankan pedang Xing Chen dan tombak pembantaian surga Jiuyu. Pedang bintang di tangan kirinya, cahaya pedang membangkitkan bintang-bintang di langit, seolah-olah setiap bintang berubah menjadi pedang ilahi, terhubung satu sama lain, terletak di langit, mewujudkan putaran gerbang pedang kuno, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Itu pedang jatuh, menuai kehidupan wali keluarga Huang satu persatu, niat pedang yang tak ada habisnya dan tak terpadamkan, jatuh, seperti memotong rumput, membantai puluhan tetua keluarga Huang. Dalam sekejap, 17 kaisar setengah langkah dari keluarga Huang, atau penjaga dan penatua dari lapisan pertama surga, semuanya jatuh di bawah gerbang pedang. Emperor Venerable Realm, satu lapisan alam dan satu lapisan langit. Chen Ye memiliki kemampuan untuk membunuh lapisan keempat dan kelima dari ranah kaisar, dan secara alami mudah untuk menghancurkan orang-orang dari keluarga Huang yang berada di lapisan pertama dan kedua dari ranah kaisar. Anda, Chen Ye, kamu harus mati. Ketika wakil kepala keluarga Huang pindah, ada kekuatan yang memenjarakan dunia dan memenjarakannya. Han Yun datang mengambang, dan dengan lambaian tangannya, dia dihancurkan menjadi daging cincang, dan jiwanya langsung dilenyapkan. Han Yun menatap kerumunan dan berkata dengan suara dingin, siapapun yang berani membantu keluarga Huang, hancurkan siapapun. Dia mengorbankan sepotong cahaya peri, berturut-turut memenjarakan lusinan anggota keluarga Huang lainnya, memandang Chen Ye dan berkata, jika mereka mau menyerah, ketika mereka melawan klan roh darah di masa depan, mereka juga dapat diminta untuk maju dan dapatkan untung. Kejahatan. Chen Ye berhenti. Dia tahu bahwa Han Yun masih merasa kasihan pada kehidupan kaisar keluarga Huang ini. Ada lusinan anggota keluarga Huang, dan tidak sedikit penguasa ranah kaisar. Meskipun yang tertinggi tidak lebih dari lapisan kelima ranah kaisar, tetapi jumlahnya sangat besar, satu lagi akan memberi Anda lebih banyak kekuatan, dan Anda bisa mendapatkan latihan Baijian Senjun yang tak tertandingi dalam waktu dekat. Segel secara paksa, lawan perlombaan roh darah, dan maju. Panggilan. Cahaya biru muncul. Sebuah kotak cahaya biru muncul, dan semua orang dari keluarga Huang termasuk di dalamnya. Han Yun mengambil kotak cahaya, melemparkannya ke Chen Ye, dan berkata, ini dia, kamu bisa menghadapinya. Tapi aku benar-benar ingin mengingatkan bahwa orang-orang dari keluarga Huang dapat menggunakannya untuk melawan klan roh darah. Terlalu boros untuk membunuh dengan sia-sia. Oke. Chen Ye juga mengangguk dan memasukkan kotak cahaya biru ke dalam cincin penyimpanan untuk saat ini. Kotak cahaya biru ini adalah senjata ajaib luar angkasa untuk menyimpan orang, tetapi tidak dapat disimpan terlalu lama, dan tidak ada energi spiritual di dalamnya, sehingga tidak dapat dibudidayakan. Tapi itu bagus untuk berpura-pura atau memenjarakan orang. Han Yun dan Chen Ye selesai di sini. Penonton di sekitar alun-alun tercengang, terutama orang-orang dari sekte kecil. Keluarga Huang. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar Zunjing keluarga Huang, benar-benar membiarkan Han Yun membersihkan. Selain itu, Han Yun juga menyerahkannya kepada Chen Ye. Apa cara Chen Ye melakukan, membuat Han Yun patuh seperti ini? Chen Ye. Ada yang ingin kukatakan padamu. Huangpu Tianji maju dengan cemas.
Baru saja, Tuan Tong Jingsui, dia melihatnya. Tuan Jingsui yang menakutkan, meskipun dia juga bisa membunuhnya, dia tahu bahwa kekuatannya tidak sebaik Chen Ye, terutama sampai akhir pertempuran, pedang surgawi berwarna darah, dia bahkan lebih tidak mampu untuk melawan, jika dia tidak jatuh, dia akan mati. Jadi, Huang Putian mengepalkan tinjunya dan berkata, aku bersedia memohon padamu, selamatkan hidupku. Meskipun Huang Putian adalah wakil kepala sekte King Luan, dia juga tahu saat ini bahwa dia sama sekali bukan lawan Chen Ye. Jika Anda tidak turun, Anda akan mati. Tentu saja, dia bukan dari keluarga Huang, jika tidak, tanpa menunggu dia berbicara, pedang Chen Ye telah menyambutnya. Huang Putian berbisik, saya tahu tentang klan roh darah dan keluarga Huang, bahkan klan roh darah datang ke tanah Kunlun Su, serta banyak rahasia klan roh darah, jika Anda membunuh saya akan memberitahu kalian semua. Chen Ye melirik Huang Putian, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena itu menyerah, mengapa kamu tidak berlutut? Huang Putian berlutut langsung di atas ring, gerakan ini mengejutkan keempatnya. Ya Tuhan, wakil kepala sekte King Luan benar-benar berlutut di hadapan Chen Ye. Sekte King Luan memang sekte yang tak tahu malu. Chen Ye sangat tirani, memaksa Huang Putian berlutut di depan umum. Bab 1110. Obrolan orang banyak itu satu demi satu. Melihat pemandangan ini dengan takjub, wakil kepala tingkat tinggi sekte King Luan benar-benar berlutut di hadapan Chen Ye. Chen Ye terlalu mendominasi. Di dunia, 10 jenius Kunlun mungkin tidak bisa membuat wakil kepala berlutut. Melihat bahwa Huang Putian benar-benar berlutut pada Chen Ye, kepala King Luanzong benar-benar marah dan berkata dengan keras, Huang Putian, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Wajah sekte King Luan kami akan dibuang olehmu. Huang Putian tidak setuju dan melirik Han Yun dengan tenang, jika dia tidak berlutut, dia akan mati, dan dengan Han Yun di sini, jangan berharap sekte lain membantu. Hanya tidak mengharapkannya. Latar belakang Chen Ye sangat sulit. Sangat sulit sehingga Han Yun berbalik melawan keluarga Huang untuknya dan memenjarakan begitu banyak orang di keluarga Huang. Ini baik. Karena kamu berlutut, maka aku akan menyelamatkan hidupmu dan pergi ke samping. Chen Ye menarik kembali pedangnya, mengangkat kakinya sedikit, dan menendang Huang Putian sejauh 100 meter melalui kekosongan. Orang tua ini, menggertak yang lembut dan takut yang keras, jika tidak ada informasi yang saya inginkan, saya akan membunuhnya dengan pedang. Chen Ye menatap kepala King Luanzong lagi, alisnya seperti pedang, dan energi pedang keluar dari tubuhnya, lalu dia melambaikan pedang bintang, menunjuk ke masa lalu dan berkata, ayo, pertempuran terakhir, aku akan melakukannya. Mengirimmu ke barat. Ini. Kepala sekte King Luan sedang dalam masalah saat ini, dan dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya. Wajahnya malu, dan dia berpikir naik dan bertarung. Itu untuk mati. Anak ini, Chen Ye, terlalu kuat. Terutama nafas saber surgawi berwarna darah barusan. Ini yang paling dia takuti. Jika dia menyatukan 8 tetua, Han Yun pasti akan mengambil tindakan. Akibatnya, saya juga selesai. Di mana-mana mati. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya seharusnya tidak pernah memprovokasi Chen Ye ini. Chen Ye. Kakak Ye, mari kita bicarakan masalah ini. Sebelumnya, sekte King Luan saya sangat tersinggung, tetapi saya benar-benar tidak memiliki bola mata, dan saya memandang rendah orang. Lebih baik. Kepala sekte King Luan mengeluarkan sekotak ramuan kelas 9, memaksakan senyum di wajahnya, dan berkata, saya memiliki sekotak ramuan surga kuno di sini, total 6, semuanya yang merupakan ramuan bermutu tinggi. Kultivasi Anda sangat bermanfaat. Mari kita serahkan masalah ini. Pada titik ini, keempatnya tercengang. Saya pikir wakil kepala King Luanzong adalah pria yang tidak memiliki tulang, dan dia berlutut di depan Chen Ye pada awalnya. Tanpa diduga, kepala sekte King Luan, menghadap Chen Ye, sangat rendah hati dan memaksakan senyum. Chen Ye. Chen Ye bukan lagi Chen Ye yang asli. Memaksa sekte King Luan untuk mengeluarkan ramuan kuno untuk memohon belas kasihan, ramuan ini setara dengan ramuan tingkat pertama Bailinggan. Kultivator alam Daoyuan mana yang tidak ingin memilikinya? Hanya harta yang fantastis. Chen Ye menolaknya, sebelum Anda mengepung saya dan membunuh saya, apakah menurut Anda beberapa pil busuk dapat dibalikkan? Pil obat busuk. Ini adalah ramuan kuno. Kepala sekte King Luan memegang kotak pil dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah ramuan tingkat kuno. Harta sekte King Luan saya telah diturunkan dari generasi ke generasi. Anda dapat melihat dengan jelas, ini adalah harga di luar. Tidak ada pil yang menentang pasar. Chen Ye, tidak bisakah kamu memahami pil obat semacam ini? Bagaimana dia bisa tidak menyukai ramuan kuno tingkat mimpi seperti itu? Pasti ketidaktahuan, berpikir bahwa saya akan membodohinya dengan beberapa pil obat.
Itu hanya sampah. Chen Ye tidak menyukainya sama sekali, dia mengeluarkan 10 Bailingdan secara acak, dan berkata sambil bermain, lihat, ini juga ramuan kuno, Bailingdan. Kualitas yang sangat baik, dibandingkan, Tianlingdanmu adalah sampah. Dia bermain dengan burung seperti kelereng dan tidak peduli. Ketika semua orang melihat adegan ini, mata mereka melebar. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan penuh semangat. Tuan Ye, tenang saja, ini adalah ramuan kuno, dan itu tidak dapat disempurnakan oleh non-alkemis. Pil roh kuno Bailing Pil, kualitas luar biasa, ya Tuhan. Chen Ye, kamu sialan, ada begitu banyak ramuan kuno, tetapi kamu tidak menganggapnya serius. Kepala Dao Zong, kepala Ling Haizong, Del, melebarkan mata mereka dan melihat Bailing Pil di tangan Chen Ye, terkejut dan tidak jelas. Chen Ye, latar belakangnya terlalu dalam. Bermain dengan ramuan kuno sebagai kelereng. Bagaimana? Sangat bangga. Tidak hanya kepala sekte, tetapi sekte kecil lainnya, semua orang bahkan lebih terkesan. Ramuan kuno. Kita bisa makan pil obat tingkat mimpi yang bisa memasuki lapisan ke-9 alam Taoyuan. Chen Ye sebenarnya memiliki begitu banyak, dari sekte apa dia berasal, dan memiliki latar belakang yang begitu dalam. Kepala sekte Qingluan menelan ludahnya, menatap ramuan kuno di tangannya, dan mengambilnya kembali tanpa sadar. Dia berpikir dalam hati tidak, saya memiliki terlalu banyak pil di tangan saya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pil obat Chen Ye sama sekali. Tiba-tiba, kepala sekte Qingluan memikirkan sesuatu, dan dia mengirim transmisi suara Chen Ye. Saya tahu bahwa Anda menghadapi keluarga Huang, dan saya memiliki cara bagi Anda untuk menghindari pengejaran orang-orang kuat di belakang keluarga Huang. Di belakang keluarga Huang adalah klan roh darah, kamu tidak bisa menolak klan roh darah. Aku mengajarimu cara menghindari keluarga Huang dan ras roh darah, biarkan aku pergi. Aku tidak perlu menghindari klan roh darah dan keluarga Huang. Ekspresi Chen Ye sedingin es, dan dia dikelilingi oleh energi pedang bintang, dan berkata, yang ingin aku hancurkan adalah keluarga Huang dan klan roh darah. Jika Anda tidak memiliki berita yang layak untuk saya ketahui, maka Anda bisa mati. Sekte Qingluan juga merupakan sekte menengah dan atas. Anda harus tahu di mana klan roh darah turun. Karena keluarga Huang dan klan roh darah tidak ditanya tentang hal itu, mungkin kepala dan wakil kepala sekte Qingluan dapat menanyakannya. Kamu ingin bertarung melawan perlombaan roh darah? Kepala sekte Qingluan melirik Han Yun, lalu Chen Ye, dan berkata, oke, saya dapat memberitahu Anda sesuatu tentang kedatangan klan roh darah, karakteristik mereka, dan tempat di mana mereka datang. Mati, oke. Chen Ye berkata datar ya. Tapi karena kamu menyerah, kenapa kamu tidak berlutut? Ini baik. Kepala sekte Qingluan segera menepuk lengan kiri dan kanannya, lalu menundukkan kepalanya dan berlutut dengan satu lutut. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya mohon Tuan Ye untuk menyelamatkan hidup saya. Pergi. Chen Ye mengambil langkah, dan kekuatannya seperti awan yang berjatuhan, dan kaki kirinya berubah menjadi pilar awan dan menendangnya keluar. Ledakan. Sebuah ledakan udara terdengar. Kepala sekte Qingluan terbang keluar dari ring dan menabrak dinding di kejauhan, pakaiannya rusak dan rambut hitamnya tidak teratur. Kaki ini hampir memukulnya dengan keras, jika bukan karena baju besi di luar jubah, bahkan jika dia tidak mati, dia harus terluka parah dan terbaring di tempat tidur selama beberapa tahun. Untungnya, aku tidak berbalik melawan Chen Ye, kalau tidak akan sulit baginya untuk membunuhku dengan kekuatan tempurnya. Kepala sekte Qingluan mencengkeram dadanya, batuk, dan meludahkan seteguk darah. Segera, dia mengepalkan tinjunya ke arah Chen Ye dan berkata, aku berjanji, sekte Qingluan tidak akan lagi memprovokasi faksi bangsawan. Diam-diam, dia, seperti Huang Putian, setuju dengan Chen Ye untuk berbicara tentang klan roh darah dan keluarga Huang di malam hari. Kamu tahu itu bagus. Kalau tidak, aku akan membiarkan sekte Qingluan naik turun tanpa meninggalkan anjing.